Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4236, hasilnya tidak dapat diprediksi. Setelah babak pertama pertandingan bela diri, semua murid memutuskan untuk mengikuti pertandingan bela diri di tengah malam. Istirahat yang disebut juga untuk memberi kesempatan kepada banyak murid yang terluka untuk sembuh, dan juga untuk memberi kesempatan kepada murid-murid terkemuka dari dua sekte utama untuk mengatur pasukan mereka. Lin Bai, Qin Yuyan dan Jiang Xuansu semuanya kembali ke rumah mereka. Pada hari pertama pertandingan, 51 pertandingan dimenangkan, 30 dimenangkan oleh klan Dewa Bulan Merah, dan 20 dimenangkan oleh Sekte Iblis Abadi, dan dilakukan seri. Jelas, pada hari pertama pertandingan bela diri, Sekte Iblis Abadi jatuh ke bawah angin. Setelah kembali ke Qinglong Biyuan, para tetua Sekte Iblis Abadi tidak ikut campur. Sebaliknya, Mu Rongting, Wu Linxian dan yang lainnya memanggil semua murid yang ikut dalam pertandingan untuk membahas rencana mereka untuk besok. Hari ini, Sekte Iblis Abadi berada di bawah angin. Besok, kita harus mencari tahu apa yang kita katakan. Bukan hanya Sekte Iblis Abadi, tetapi juga para murid Sekte Dewa Bulan Merah yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri tentang Taoisme juga merencanakan kontes seni bela diri untuk besok. Lin Bai dan murid-murid pelatihan lainnya jauh lebih santai. Ketika mereka kembali ke kediaman mereka, mereka duduk dan beristirahat. Mereka tidak bertanya tentang urusan dunia atau hasil kontes seni bela diri besok. Tentu saja, jika Sekte Iblis Abadi menang, Lin Bai akan sangat senang. Pada malam hari, karena ragu-ragu tentang Qin Yuyan, banyak murid pelatihan mengundang Qin Yuyan untuk minum dan mengobrol, dan ingin memanjat cabang yang tinggi. Qin Yuyan tidak ingin pergi sendiri, jadi dia memanggil Lin Bai. Lin Bai berpikir bahwa jika dia bisa mengenal beberapa orang, dia akan mengikutinya. Saat fajar keesokan harinya, para murid Sekte Iblis Abadi datang ke pertempuran lagi. Setelah melihat kedatangan para murid Sekte Iblis Abadi, para prajurit di alun-alun di depan medan perang membuat pernyataan kejam dan membuat provokasi, apakah ini yang mampu dilakukan Sekte Iblis Abadi? Memenangkan 20 pertandingan kemarin. Apakah cukup bahwa murid-murid Sekte Bulan Merah kita telah memenangkan 10 kemenangan? Pintu macam apa yang bisa dibuka oleh sampah seperti itu? Ayo kita pergi lebih awal. Menurutku para murid Sekte Iblis Abadi pulang dan beternak babi. Jangan berlatih dan menyia-nyiakan sumber daya. Kata-kata kejam, sarkasme, dan sarkasme ini lebih intens daripada hari pertama, yang membuat banyak murid Sekte Iblis Abadi memiliki napas kemarahan di hati mereka. Lin Bai dan Qin Yuyan juga ada di tim, akan bertarung di medan perang. Kata-kata provokatif ini secara alami didengar oleh Lin Bai. Untungnya, pada hari kedua kontes, para pengikut Sekte Iblis Abadi bertarung untuk mendapatkan napas. Mereka seharusnya memenangkan 53 kontes. Sekte Iblis Abadi memenangkan 33 dan Sekte Dewa Bulan Merah memenangkan 20. Sekarang, 2 hari kompetisi seni bela diri sebelumnya, kedua belah pihak tidak membuka celah besar. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada hasil seri. Saat fajar pada hari ketiga, para pengikut Sekte Iblis Abadi masih memasuki medan pertempuran dari alun-alun. Potong, kamu melihat penampilan para pengikut Sekte Iblis Abadi yang telah memenangkan beberapa pertandingan kemarin. Apa yang begitu dibanggakan? Hidung mereka hampir terangkat ke langit. Tunggu. Kamu akan melihatnya dalam beberapa hari ke depan. Kemarin, hanya murid-murid Sekte Dewa Bulan Merah kita yang melepaskan air. Kalau tidak, kamu pikir kamu bisa menang? Aku sangat senang. Hahaha, klan Iblis Abadi sampah. Mendengar kata-kata ini, para pengikut Sekte Iblis Abadi marah. Mereka menang begitu banyak kemarin, tetapi mereka masih tidak bisa lepas dari kata-kata dingin ini. Banyak murid Sekte Iblis Abadi yang hancur. Dalam kompetisi seni bela diri, mereka memulai dengan semakin ganas, hampir melukai banyak orang. Kemudian, pada hari ketiga kontes, Dewa Bulan Merah memenangkan 21 pertandingan, dan Sekolah Sihir Abadi memenangkan 20 pertandingan. Pada hari keempat kontes, klan Iblis Abadi memenangkan 22 pertandingan, dan klan Dewa Bulan Merah memenangkan 19 pertandingan. Pada hari ke-15 hari kelima, Kaisar Merah memenangkan pertandingan kelima. Di masa depan, kompetisi harian akan semakin berkurang. Alasannya adalah bahwa seniman bela diri yang tampil di panggung semakin maju dalam kultivasi dan pengalaman. Begitu mereka bertarung, mereka tidak dapat menang dalam puluhan ronde, sehingga jumlah pertandingan semakin sedikit.
Perlu disebutkan bahwa Li Yumen bermain pada hari keempat dan kelima, memenangkan 2 set untuk Zhongmen. Secara khusus, pada hari kelima, Wu Linxian, yang mendapat banyak perhatian di Sekte Iblis Abadi, juga naik ke panggung dan memenangkan pertandingan berikutnya. Setelah hari kelima, Lin Bai, Qin Yuyan, Jiang Xuansu dan yang lainnya kembali ke rumah masing-masing. Qin Yuyan mengingatkan, besok adalah hari ke-6 kompetisi seni bela diri, kalian harus memanfaatkan waktu. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, aku tahu bahwa aku tidak akan pergi ke kontes seni bela diri besok. Aku akan memberi tahu tetua tentang hal itu. Setelah beristirahat sebentar di kediamannya, Lin Bai keluar dari kamar dan menemukan tempat tinggal 3 tetua di Qinglong Biyuan. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, murid King Luo, tolong temui 3 tetua. Di halaman, suara agung 3 tetua terdengar, ada apa? Lin Bai berkata dengan suara rendah, saya telah belajar sedikit dari kompetisi seni bela diri di antara saudara-saudara senior akhir-akhir ini. Saya merasa bahwa prestasi saya akan segera mencapai puncak. Oleh karena itu, saya ingin meminta izin kepada guru. Murid-murid kompetisi seni bela diri besok dan besok tidak akan pergi berperang dan ingin mencapai puncak di dalam rumah. Mendengar ini, ketiga tetua merenung sejenak, ya, perhatikan keselamatan. Terima kasih atas izin Anda. Atas izin ketiga tetua, Lin Bai kembali ke kediamannya dan menemui Qin Yuyan. Kakak seperguruan Qin. Berdiri di luar halaman, Lin Bai berbisik. Qin Yuyan keluar dan menatap wajah Lin Bai yang berat dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda akan mulai? Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, bisakah Anda memberi saya gaun peri Due? Saya akan mengembalikannya segera setelah habis. Qin Yuyan mengangguk dan tertawa. Dia mengeluarkan pakaian abadi dari tas penyimpanan dan memberikannya kepada Lin Bai. Dia berkata, adik seperguruan King Luo, kau harus mengembalikan pakaian itu. Ini sangat penting bagi Paviliun Qin. Menurut peraturan Paviliun Qin, aku harus mengikutimu ke tempat di mana kau akan menyeberangi harta rampasan. Namun, orang biasa tidak dapat memasuki tempat yang kau pilih, jadi kakak seperguruan hanya dapat memberimu pakaian Due Xian. Kau harus membayarnya kembali. Qin Yuyan berkata dengan 1000 nasihat dan sejuta perintah. Lin Bai berkata sambil tersenyum, itu harus dikembalikan. Setelah mengambil pakaian Due Xian, Lin Bai kembali ke kediamannya dan menghabiskan 1 malam untuk membiasakan diri menggunakan pakaian Due Xian. Saat fajar keesokan harinya, kompetisi pada hari ke-6 dimulai. Alih-alih bertarung di medan perang, Lin Bai tetap tinggal di kediamannya dan berpura-pura menjadi pintu yang tertutup. Qin Yuyan dan Jiang Xuansu keluar untuk melihat-lihat rumah Lin Bai, tetapi mereka tidak bersuara. Kedua wanita itu keluar bersama-sama dan pergi ke medan perang. Ketika halaman Qinglong yang lain kosong, Lin Bai membuka matanya dari kediamannya dan menjalankan liontin giok untuk menyembunyikan napasnya. Alih-alih pergi ke daerah terlarang di belakang Sekte Dewa Bulan Merah, Lin Bai berkeliaran di sekitar kota pegunungan Bulan Merah. Dia menemukan bahwa sebagian besar prajurit di puncak suci Sekte Dewa Bulan Merah dan Sekte Dewa Bulan Merah sedang memperhatikan kompetisi seni bela diri di medan perang. Lin Bai merasa sudah hampir waktunya, jadi dia diam-diam berbalik dan pergi ke daerah terlarang di belakang gunung. Sepanjang jalan, lempengan giok yang menutupi langit terbuka sepenuhnya, menyembunyikan napas Lin Bai hingga ekstrim. Bab 4237, Mendaki Gunung. Melawan Langit. Lin Bai berjalan mondar-mandir di kota Gunung Ciyue dan mendapati bahwa hampir semua pejalan kaki di jalan membicarakan 2 sekte besar di medan perang, dan hampir setengah dari orang-orang kuat telah pergi ke medan perang. Bahkan di puncak Bulan Merah, tampaknya tidak banyak orang kuat yang menjaganya. Pada saat ini, Lin Bai berpikir bahwa mungkin waktunya hampir berakhir, jadi dia menjalankan liontin giok ke daerah terlarang gunung belakang Sekte Dewa Bulan Merah. Benar saja, di sepanjang jalan, Lin Bai tidak menemukan banyak murid penjaga. Bahkan ketika dia melangkah ke alam tetua King Xiu, dia menemukan bahwa banyak tetua tidak lagi berada di antara mereka. Lin Bai memperkirakan bahwa para tetua yang berada di belakang gunung tidak dapat menahan rasa kesepian dan diam-diam pergi ke medan perang untuk menonton kompetisi seni bela diri. Sepanjang jalan, Lin Bai dengan hati-hati menghindari tempat para tetua berlatih, dan datang untuk duduk dan melupakan puncak abadi. Lin Bai ingat bahwa hari itu ada jejak bau anjing hitam, jadi kali ini ekstra hati-hati. Berjalan keluar dari hutan pegunungan, kaki Lin Bai melesat, langsung menuju puncak-puncak Xianren. Di area tengah dan bawah puncak Xianren,
hampir semuanya adalah tempat para tetua terhormat dari Sekte Dewa Ciyue dibudidayakan. Lin Bai, dengan bantuan Liontin Giok yang menutupi langit, melewati area ini dengan tenang, dan segera tiba di bagian atas area tersebut. Di bagian pertama area tersebut, lebih banyak susunan yang disusun oleh Sekte Dewa Bulan Merah. Jika orang lain melihat susunan ini, mereka pasti akan pusing, tetapi bagi Lin Bai, itu tidak terlalu sulit. Seketika, Lin Bai menghancurkan hukum rahasia roh bela diri, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan pedang hitam yang dicat. Seluruh orang itu berjalan ke dalam susunan tersebut. Susunan tersebut tampak kuat dan tak tertembus, tetapi ketika Lin Bai pergi, dia dihancurkan oleh cahaya hitam di tubuh Lin Bai. Lin Bai berjalan dengan mulus ke puncak-puncak Xianren, dan tidak mengganggu prajurit atau tetua manapun. Duduk dan melupakan puncak-puncak abadi, pita warna-warni tergantung di atas langit. Sinar matahari bersinar di mana-mana, dan roh abadi berkabut. Lin Bai dapat melihat bayangan putih duduk berlutut di tepi tebing di puncak gunung. Matanya tampak menatap langit dan bumi, matahari dan bulan dari jauh. Di atas puncak, suasana jalan sangat kuat. Lin Bai merasa bahwa jika dia berlatih di sini, dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tempat ini luar biasa. Lin Bai berjalan maju dalam diam, sampai di puncak tebing, dan menatap bayangan kosong dengan cahaya putih. Ini seharusnya adalah makhluk abadi yang tersebar luas di Sekte Dewa Bulan Merah. Menurut legenda, dulunya ada seorang abadi yang duduk di puncak gunung ini, menyerap langit dan bumi, memelihara jalan. Kemudian, setelah abadi itu pergi, puncak gunung itu bersifat psikis, sejalan dengan sifat jalan langit dan bumi. Di puncak gunung itu, ada cahaya abadi yang tidak dapat tersebar selama jutaan tahun. Oleh karena itu, gunung itu dinamai puncak abadi yang duduk dan lupa. Di antara 1000 negara bagian bulan jahat, beberapa orang pernah menempatkan tanah harta karun perampokan dadu, sementara puncak abadi yang duduk dan lupa dari Sekte Dewa Bulan Merah berada di peringkat 10 besar, yang sangat terkenal di 1000 negara bagian bulan jahat. Bahkan banyak murid tingkat tinggi dari Sekte Bulan Jahat datang dari Sekte Bulan Jahat sejauh ribuan mil, dan menggunakan puncak abadi yang duduk dan lupa dari Sekte Dewa Bulan Merah untuk menyeberangi perampokan. Di puncak, Lin Bai berjalan bola-balik beberapa kali. Dia merasa bahwa hanya tempat di mana bayangan abadi berada yang dapat memiliki rasa jalan yang paling kuat, dan itu juga merupakan tempat yang paling cocok untuk bertemu medan. Lin Bai segera berjalan mendekat dan berkata, "Aku akan mengambil tanah harta karun yang telah diolah oleh tetua untuk bertahan dari perampokan. Tolong jangan marah." Setelah menundukkan tangannya, Lin Bai melangkah maju dan duduk. Tubuhnya tumpang tindih dengan bayangan abadi. Ketika Lin Bai duduk berlutut dan tumpang tindih dengan bayangan abadi, Lin Bai tiba-tiba merasa bahwa tampaknya ada semacam platikodon yang rusak di tubuhnya. Banyak masalah kultivasi yang tidak dia pahami dan tidak mengerti diselesaikan dalam sekejap. Mata Lin Bai, aliran cahaya berwarna-warni, menatap ke depan ke bumi, gunung dan sungai, tetapi dapat dengan jelas melihat gunung yang mengalir, urat sungai, dapat dengan jelas melihat langit matahari, bulan dan bintang. Bunga dan rumput dunia, batu, pohon, gunung dan air, 1 bulan sehari, 1 bintang semalam, semuanya muncul di depan mata Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai tampaknya terintegrasi ke dalam jalan surga, dan dapat merasakan operasi dunia dan penderitaan semua makhluk hidup. Apakah ini kekuatan keabadian? Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam ke dalamnya. Bahkan Lin Bai merasa bahwa seluruh dunia iblis akan dihancurkan oleh satu pikiran, dan dunia lain akan berasal dari dunia lain. Ketika Anda mengangkat tangan, Anda menyentuh bintang-bintang. Ketika Anda menetap, Anda menginjak gunung dan sungai. Anda dapat melihat bintang-bintang dan matahari serta bulan bersinar di seluruh langit. Semua makhluk hidup muncul di mata Anda dan dunia mengalir di hati Anda. Boom! Ketika Lin Bai kecanduan dunia keabadian, dia duduk dan melupakan puncak keabadian, dan tiba-tiba terdengar suara yang tumpul dan teredam. Orang pertama yang mendengar suara guntur adalah sesepuh dari Sekte Dewa Bulan Merah yang telah menutup diri dan berkultivasi di sekitar puncak Xianren. Banyak sesepuh dinasti Qing keluar dari pengasingan satu demi satu, dan melihat ke atas ke puncak-puncak Xianren. Di antara awan tebal, ada awan guntur besar yang membentang puluhan ribu mil. Duduk dan lupakan, apakah ada orang di puncak Xianren yang telah dirampok? Awan guntur yang sangat besar, selebar 9.000 mil.
Awan guntur 9.000 mil, apakah salah satu murid luar biasa dari keluarga Dewa Bulan Merah kita akan mengambil alih perampokan? Banyak sesepuh King Xiu melintas di posisi yang sama, saling memandang, dan terkejut untuk bertanya, tidak, setiap kali ada murid luar biasa dari sekte ingin duduk dan melupakan Gunung Xianren untuk perampokan, sekte akan mengirim utusan untuk memberitahu kita terlebih dahulu, agar tidak terlibat dalam perampokan guntur. Tetapi kali ini, mengapa kita tidak menerima pemberitahuan sebelumnya? Kirim perintah kembali ke sekte dan tanyakan, murid mana yang menyeberangi perampokan. Ya, pergi dan tanyakan, 9.000 Li Lei Yun, ini bukan murid biasa yang menyeberangi perampokan. Di kaki gunung, sesepuh King Xiu segera mengirim perintah kembali ke sekte Dewa Bulan Merah, dan meminta tingkat tinggi sekte Dewa Bulan Merah untuk segera mencari tahu siapa yang merampok di puncak Zuomik Xianren. Pada saat yang sama, para leluhur yang duduk dan melupakan pertapaan di puncak abadi juga terkejut. Mereka berjalan keluar dari rumah mereka, menatap awan guntur, dan berkata dengan suara rendah, 9.000 mil awan guntur, sekte Dewa Bulan Merah belum pernah melihat awan guntur sebesar itu selama bertahun-tahun. Ya, saya ingat catatan kuno sekte Dewa Bulan Merah. Ketika 3 generasi leluhur menyeberang jalan, mereka menarik 7.000 li awan guntur. Ini adalah bakat paling luar biasa di klan Dewa Bulan Merah. Kali ini, saya tidak tahu siapa generasi mudanya. Setelah melirik, beberapa leluhur memperlihatkan tubuh mereka. Setelah jatuh di sisi gunung, mereka berhenti mencampuri perampokan guntur dan mengawasi dari dinding. Gonggong. Anjing hitam dan lelaki tua itu, yang sebelumnya mencium jejak Lin Bai di hutan, juga berjalan keluar dari gua. Anjing hitam itu segera meraung di puncak gunung. Lelaki tua itu mengerutkan kening dan bertanya, ada apa, Xiao Hei? Anjing hitam itu melihat ke puncak gunung dan menggonggong. Maksudmu, orang yang merampok sekarang adalah orang yang mencium bau di hutan hari itu. Bab 4238, Awan Petir 9.000 mil jauhnya. Lin Bai kecanduan dunia abadi, tidak dapat melepaskan diri, tetapi dia tidak tahu bahwa perampokan gunturnya telah mulai mengembun. Awan guntur 9.000 mil, seperti pusaran air hitam besar, muncul di langit di atas awan puncak Xianren, guntur tebal dan tebal di dalamnya seperti naga yang mengaum. Momentum yang begitu besar, yang pertama kali terganggu adalah puncak abadi yang duduk dan melupakan para tetua sekte Dewa Bulan Merah. Orang tua dan anjing hitam itu juga terkejut dan berjalan keluar dari pengasingan. Anjing hitam itu menggonggong di puncak gunung, dan wajah orang tua itu menjadi semakin bermartabat, bukankah orang yang melintasi perampokan saat ini adalah murid dari sekte Dewa Bulan Merah? Di masa lalu, ketika ada murid dari sekte Dewa Bulan Merah yang merampok, klan akan memberitahu para tetua yang berkultivasi di sekitar puncak Xianren terlebih dahulu. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk melihat leluhur ini. Sebagian besar leluhur ini terganggu oleh kesengsaraan petir, dan mereka keluar dari pengasingan sendiri, jadi mereka tidak tahu apakah para pengikut sekte Dewa Bulan Merah sedang merampok. Tetapi sekarang Lei Yun telah berkumpul bersama, dan segera, kesengsaraan petir akan jatuh. Bahkan jika dia bukan pengikut sekte Dewa Bulan Merah, kita tidak berani menghentikannya sekarang. Jika tidak, kesengsaraan petir akan mengunci aku dan dia bersama-sama, dan kemudian kekuatan kesengsaraan petir akan berlipat ganda. Aku takut bahkan aku akan jatuh di bawah kesengsaraan petir. Orang tua itu tampaknya mengenali arti dari anjing hitam itu, tetapi sekarang dia tidak berani pergi ke puncak gunung. Orang tua itu tidak memberitahu para tetua dan leluhur lainnya tentang berita ini. Bagaimanapun, seorang murid yang bukan sekte Dewa Bulan Merah menyelinap ke Xianren Feng untuk mengambil perampokan secara diam-diam. Ini bukan hal yang mulia. Jika disebarkan, itu akan membuat Anda tertawa. Orang tua itu memutuskan untuk memperhatikannya. Setelah kejadian ini, dia harus keluar dari gunung untuk mencari generasi muda perampok dan memberinya pelajaran yang baik. Baiklah, sekarang setelah masalah ini berakhir, kita akan duduk di pinggir dan melihat apakah generasi muda ini dapat selamat dari bencana guntur. Orang tua itu membawa anjing hitam itu ke satu sisi, menjauh dari awan guntur, 9.000 mil awan guntur sudah berapa tahun tidak melihatnya. Di kota pegunungan Bulan Merah, di medan perang, kompetisi seni bela diri antara Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah masih berlangsung meriah. Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan duduk bersama dan menyaksikan kompetisi yang meriah itu. Menjelang akhir kontes, para pengikut Sekte Dewa Bulan Merah dan Sekte Iblis Abadi juga memiliki beberapa cara.
Oleh karena itu, kompetisi itu tampak begitu menakjubkan sehingga bahkan Jiang Xuanzu menikmatinya. Ledakan. Pada saat ini, suara guntur yang tumpul bergema di medan perang dari jauh hingga dekat. Namun, karena gemuruh orang-orang di medan perang, suara guntur itu pun teredam. Hanya beberapa orang yang menyadari bahwa itu adalah suara guntur. Setelah mendengar suara guntur, Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak dan melihat ke arah duduk dan melupakan puncak abadi. Kemudian, kedua gadis itu saling memandang lagi dan tertawa misterius. Sepertinya dia sudah siap untuk memulai. Jiang Xuanzu berkata dengan lembut. Qin Yuyan mengangguk sambil tersenyum, ngomong-ngomong, kakak senior Jiang, saya memiliki pertanyaan yang telah lama tersembunyi di hati saya. Saya tidak tahu apakah kakak senior dapat memberi saya jawabannya. Jiang Xuanzu bertanya, apa pertanyaannya? Tapi bagaimana dengan kultivasi? Qin Yuyan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan kultivasi. Ini tentang identitas King Luo. Aku tidak mengerti mengapa sekte tiba-tiba menghargai King Luo. Kita harus tahu bahwa orang ini memiliki asal-usul yang sederhana dan kultivasi yang lemah. Dia adalah orang yang rendah hati di sekte iblis abadi. Untuk mengatakannya dengan cara yang buruk, hampir 80% seniman bela diri di sekte iblis abadi lebih baik daripada King Luo. Mengapa sekte sangat menghargainya? Dia diberi sebuah pondok untuk menyembunyikan pedang sebagai kuil Tao, dan kepala sekolah secara pribadi memilih tempat baginya untuk menyeberangi jarahan. Kakak perempuan senior Jiang, apakah kamu tahu? Aku tidak ingin datang ke sekte Dewa Bulan Merah, tetapi sebelum aku berangkat, pemimpin sekte secara pribadi memerintahkanku untuk mengambil pakaian Xian yang sesuai dan mengikuti King Luo ke sekte Dewa Bulan Merah, untuk memastikan bahwa King Luo dapat selamat dari bencana guntur. Aku ingin tahu apa yang berbeda dari orang-orang biasa di King Luo, yang dapat dihargai oleh sekte saat ini. Ada juga hal yang mencurigakan. Aku merasa dari orang tuaku bahwa para tetua senior dari sekte iblis abadi semuanya membantu latihan King Luo dan membuka pintu untuknya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di klan, dan bahkan jika saudari seperguruan Jiang adalah orang suci, dia tidak mendapatkan perlakuan yang begitu tinggi. Setelah mendengar pertanyaan Qin Yuyan, Jiang Xuanzu mengerutkan kening dan merenung sejenak, aku tidak tahu. Bagaimanapun, aku merasa bahwa kakak laki-laki Zhang Zizi sangat mementingkannya dan memintaku untuk belajar lebih banyak keterampilan darinya. Hingga saat ini, selain menipu puluhan juta manik-manik ajaib yang diperdagangkan antara klan Gu dan Lu Gongzi di kuil Tao Bai Gu, aku belum menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Dengan kata lain, dia tampaknya sangat ahli dalam bertarung. Dengan kata lain, dia sangat pandai bertarung dengan orang-orang. Seperti yang bisa kamu lihat sebelumnya, dia dapat menilai hasil dari satu putaran kompetisi seni bela diri setelah melihatnya di medan perang. Saya merasa tidak bisa melihat akhir dari beberapa hal, tetapi dia bisa melihatnya sekilas. Qin Yuyan berkata sambil tersenyum masam, kupikir hanya aku yang tidak tahu. Kakak seperguruan Jiang tidak tahu perbedaan antara King Luo dan adik seperguruan. Sepertinya para petinggi sekte telah menyembunyikan masalah ini dengan sangat baik. Jiang Xuanzu mengangguk pelan. Dia tidak memberi tahu Qin Yuyan tentang beberapa hal. Pandangan Jiang Xuanzu perlahan-lahan jatuh ke dalam ingatan. Dia ingat bahwa ketika dia berada di Gua Xianfo, beberapa leluhurnya sangat mementingkan King Luo. Kalau tidak, tidak mungkin membiarkan Jiang Xuanzu turun gunung untuk mengikuti King Luo. Boom! Guntur kedua lebih dahsyat dari yang pertama. Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan berdiri satu demi satu. Melalui kubah medan perang, mereka melihat awan guntur besar berkumpul di kejauhan. Seharusnya ada 8.000 mil awan guntur di sini. Qin Yuyan melihat dari jauh. Dalam bidang penglihatannya, dia hanya bisa melihat bahwa awan guntur itu adalah titik hitam. Namun menilai dari jarak antara medan pertempuran dan puncak Xianren, kita dapat menyimpulkan ukuran awan guntur. Tidak. 9.000 mil, Jiang Xuanzu berkata dengan kaget. Qin Yuyan bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa mil awan petir itu ketika kakak senior Jiang melewati malapetaka. Jiang Xuanzu berpikir sejenak, awan petir 8.200 li. Mata Qin Yuyan menyusut, aku tidak menyangka bahwa awan petir milik kakak senior King Luo bahkan lebih besar dari kakak senior Jiang, mencapai 9.000 li. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, para leluhur di Gua Buddha Abadi pernah berkata bahwa awan petir 9.000 mil adalah yang tertinggi di dunia, dan setiap kemunculannya mewakili masa depan yang tertinggi di dunia ini.
Jika rumor itu benar, jika King Luo dapat selamat dari malapetaka petir, maka masa depannya akan tak terbatas. Mungkin itu sebabnya sekte sangat menghargainya. Awan petir 9.000 mil, cukup untuk membuat banyak orang takut. Semakin besar area awan petir, semakin kuat kekuatan malapetaka petir. Sebagian besar awan petir hanya mencakup 100 atau ribuan li. Jika awan petir mencapai 3.000 li, mereka dapat dianggap sebagai bakat dan dapat diharapkan di masa depan. Jika awan guntur mencapai 5.000 li, mereka akan menjadi naga dan phoenix di antara orang-orang, dan mereka juga dapat menjadi pahlawan di masa depan. Ketika awan guntur mencapai 7.000 li, hampir semuanya sangat bangga dengan surga. Ketika mereka mencapai 8.000 li, mereka hampir tidak terlihat dalam sejuta tahun. Dalam awan guntur 9.000 mil, telah terdengar dalam legenda, tetapi banyak orang belum pernah melihatnya. Bab 4239 Kekuatan Fisik Lin Bai. 9.000 mil awan guntur berangsur-angsur menggumpal dari puncak abadi yang duduk dan terlupakan, dan guntur tumpul kedua jatuh, mengguncang puncak abadi yang duduk dan terlupakan sedikit, dan pohon-pohon di gunung semuanya membungkuk bersama, seolah-olah sulit untuk bertahan di bawah kekuatan surgawi ini. Dengan jatuhnya guntur kedua, Lin Bai, yang kecanduan dunia abadi, berangsur-angsur bangun. Dia mendongak untuk melihat angin di atas kepalanya. Awan guntur mengembun dan menyebar tanpa batas. Melihat sekeliling, hampir semua tempat yang dapat dilihat Lin Bai dengan mata telanjangnya berada di bawah bayang-bayang perampokan guntur. Apakah kamu akan memulai? Mata Lin Bai berbinar, dan dia segera menahan napas. Guntur memenuhi tubuhnya dan bergema di tubuhnya. Tubuh Tao Lima Elemen bergerak dengan tenang. Namun, Lin Bai terkejut menemukan bahwa suara guntur ini tidak hanya tidak melukai organ dalam dan tubuh Lin Bai, tetapi juga membantunya memurnikan tubuhnya. Lin Bai tidak dapat menahan kegembiraannya. Banyak prajurit telah dipukuli sampai mati oleh guntur sebelum perampokan guntur. Namun kini tampaknya Lin Bai dapat dengan mudah melewati penghalang ini. Boom! Suara guntur yang tumpul menggelegar di kepala Lin Bai. Lin Bai merasa punggungnya dingin dan kulit kepalanya mati rasa. Ia bahkan merasa ada dewa yang mengumpulkan kekuatan di kepalanya. Kekuatan itu semakin kuat, lapisan demi lapisan tekanan dan tekanan, hampir membuat Lin Bai tidak dapat mengangkat kepalanya. Namun saat ini, medan puncak abadi yang terlupakan bereaksi. Semua gunung dalam radius ratusan mil di sekitar gunung itu terguncang serempak, dan bumi bergetar. Semburan cahaya redup muncul dari gunung, membentuk satu bagian, menyatu ke puncak abadi yang terlupakan, disuntikkan ke tubuh Lin Bai, dan menahan tekanan. Inilah kelebihan medan itu. Tidak heran jika begitu banyak prajurit mencari surga saat mereka menyeberangi sungai. Kini kekuatan puncak abadi yang terlupakan dianugerahkan kepadanya. Lin Bai merasa bahwa meskipun ia tidak dapat menggunakan harta karun dari perampokan guntur, ia dapat melewati perampokan guntur pertama dengan sukses. Raungan. Ledakan. 7 atau 8 guntur berturut-turut bergema, yang membuat hati Lin Bai terdengar lebih bermartabat. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan menatap ke atas kepalanya. Perampokan guntur telah terbentuk. Perampokan guntur di Gunung Xianren secara bertahap berkumpul menjadi pusaran besar. Guntur ilahi yang tak terhitung jumlahnya berlari bola-balik di dalamnya, mengirimkan kekuatan penghancur. Di tengah pusaran, guntur yang tak terhitung jumlahnya diserap. Tampaknya perampokan guntur sedang menyiapkan serangan terkuatnya. Segera, perampokan guntur pertama. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa perampokan guntur telah mencapai titik ekstrim. Dengan sekejap mata dan lambaian tangannya, dia mengeluarkan kerang dari lengan bajunya. Jika medan puncak Xianren tidak dapat menahan perampokan guntur, maka Lin Bai akan menggunakan kerang gunung walet untuk memblokir perampokan guntur. Tetapi pada saat yang sama, itu akan mati, jadi Lin Bai masih ingin menggunakan harta ini dengan hati-hati. Klik. Boom. Tiba-tiba, guntur menyapu udara dan meraung dan meledak. Lin Bai berkeringat dingin dan menatap langit. Perampokan guntur pertama sedang terjadi di awan guntur. Teror guntur dapat menyebar hingga ratusan mil dan menghancurkan gunung dan hutan yang tak terhitung jumlahnya di puncak Xianren. Lin Bai duduk di puncak abadi dan menatap pusaran awan guntur. Dia melihat bahwa guntur ilahi di tengah tiba-tiba meledak keluar dari awan guntur, membawa serta kekuatan penghancur yang tak tertandingi, dan meraung ke atas kepala Lin Bai. Guntur dewa ini, ganas, kuat, hampir dalam sekejap mata, kemudian membombardir di atas Lin Bai. Lin Bai merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, dan kekuatan guntur yang kuat mengalir ke tubuhnya.
Pada saat ini, dia ingin menghancurkan daging dan darah Lin Bai, meridian, tulang, jantung dan organ dalam, dan memukulinya sampai mati. Tetapi pada saat ini, duduk dan melupakan medan puncak Xianren dan kekuatan tubuh Tao Lima Elemen, bergegas ke lin tubuh Bai dan menghancurkan kekuatan guntur ilahi dalam sekejap. Menolak. Lin Bai tidak bisa menahan kegembiraannya. Meskipun ia menolak perampokan guntur biasa pertama, Lin Bai juga sangat malu. Pakaiannya hancur dan rambutnya robek dan tidak teratur. Untungnya, kekuatan dalam tubuh Lin Bai masih ada, dan guntur ilahi ini tidak melukai otot dan tulang. Tidak sulit untuk duduk dan melupakan puncak peri dan menerima bayangan abadi di masa lalu. Dengan dukungan medan setempat, itu lebih dari cukup untuk bertahan hidup dari badai petir. Tidak sulit. Bagi yang lain, melalui badai petir, kita dapat menerobos alam kuasi Tao ke alam Tao. Tetapi bagi saya, melewati badai petir biasa hanyalah permulaan. Lin Bai merasa bahwa dia telah melewati perampokan guntur pertama, tetapi dia tidak menerobos dari alam kuasi Tao ke alam Tao. Melihat ke atas, awan guntur di atas awan berkumpul dan tidak menyebar, tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sebaliknya, perampokan guntur menjadi semakin besar, dan kekuatan di dalamnya menjadi semakin kuat. Bang Long. Dalam sekejap, petir kedua jatuh, mengenai tubuh Lin Bai, dan petir dewa berada di atas, yang membuat kulit kepala Lin Bai mati rasa dan 7 lubangnya berdarah. Saat ini, bahkan dengan medan puncak Xianren dan berkah dari Wuxing Daoti, Lin Bai tidak dapat dengan mudah membawa perampokan guntur kedua. Sepertinya aku bisa melewati perampokan guntur biasa ini tanpa bantuan harta karun. Jadi, ayolah. Lin Bai berdiri dari puncak gunung, perlahan melayang di bagian atas langit, melupakan medan puncak Xianren. Kekuatannya berubah menjadi benang sutra putih di sekitar tubuh Lin Bai. Dengan pendakian Lin Bai, benang sutra itu perlahan-lahan memanjang. Sekarang, King Xiu yang lebih tua dan leluhur Sekte Dewa Bulan Merah di sekitar puncak Xianren semuanya melihat ke atas bersama. Mereka melihat sosok yang bangkit dari puncak gunung, melayang di antara puncak abadi yang duduk dan melupakan dan perampokan guntur. Mereka berdiri tegak dan menatap langit dengan marah, membenci ketidakadilannya dan mengepalkan tangan mereka. Kekuatan menjulang yang terpancar dari tubuh hampir menghancurkan langit. Perampokan guntur ketiga, tetapi masih gagal membuat Lin Bai tunduk. Ini adalah petir ketiga. Anehnya, bukan hanya badai petir untuk menerobos dari alam kuasi Dao ke alam Dao. Apakah dia ingin menerobos dari alam kuasi Tao ke alam Tao Jiuji dalam satu napas? Bukannya tidak ada kemungkinan seperti itu. Kultivasi seni bela diri di alam Tao berbeda dengan alam lainnya. Selama Anda merasa siap, Anda dapat berkomunikasi satu sama lain kapan saja dan di mana saja. Beberapa orang telah mengalami 3 atau 5 kali perampokan guntur dalam satu tarikan napas, dan telah melompat dari alam Tao semu ke alam Tao yang kuat dalam 5 perampokan. Benarkah murid ini benar-benar bermaksud untuk menerobos dari alam Tao semu ke alam Tao Jiuji? 9 badai petir sekaligus. Sekarang dia telah melewati perampokan guntur ketiga. Menurut kebenaran, dia telah dianggap sebagai kultivasi dari 3 perampok. Hadirin sekalian, apakah Anda menemukan bahwa ketika dia melewati perampokan, dia tidak mengandalkan senjata ajaib untuk melewati perampokan guntur? Dia hanya bertarung dengan kekuatan tubuh dan kultivasinya. Apakah orang ini begitu kuat? Bisakah kamu menahan perampokan guntur? Anak baik, tampaknya perampokan guntur ini tidak dapat membantunya. Bang Long. Perampokan guntur kelima telah jatuh. Apakah dia masih tidak terluka oleh perampokan guntur? Latihan macam apa ini? Bagaimana kamu bisa menumbuhkan kekuatan fisikmu ke tingkat yang begitu kuat? Duduk dan melupakan, para tetua King Xiu di sekitar puncak Xianren berseru berturut-turut. Bahkan banyak leluhur Dewa Bulan Merah tidak dapat menahan diri untuk tidak ternganga melihat pemandangan ini. Orang tua yang memegang anjing hitam itu tampak ketakutan. Bab 4240 Leluhur yang Low. Saat guntur ke-6 turun, tidak hanya para tetua dari Sekte Dewa Bulan Merah di sekitarnya yang terkejut, tetapi bahkan Lin Bai pun bingung. Ini tampaknya adalah perampokan guntur biasa ke-6. Mengapa belum mencapai perampokan guntur Tianu? Apakah menurutmu aku perlu melewati 9 perampokan guntur biasa, lalu melewati perampokan guntur Tianu? Lin Bai tidak tahu banyak tentang perampokan orang-orang Tuntian. Awalnya, dalam rencananya, Lin Bai pertama-tama melewati perampokan guntur biasa dan perampokan guntur Tianu,
lalu menerobos dari alam kuasi Tao ke alam Tao, dan kemudian perlahan-lahan menemukan tempat lain untuk bertahan dari perampokan guntur berikutnya. Namun, Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa perampokan gunturnya datang sekaligus. Lin Bai berpikir dengan hati-hati bahwa dia telah menekan kultivasinya selama bertahun-tahun. Jika dia dapat menemukan harta yang tepat untuk melewati perampokan guntur lebih awal, dia akan menerobos 9 perampokan. Sekarang, mungkin karena perampokan guntur, kekuatan Lin Bai mendekati kekuatan 9 perampok. Oleh karena itu, semua perampokan guntur ditinggalkan pada satu waktu. Hehe, baguslah, aku sudah siap. Aku sudah membeli begitu banyak harta. Jika aku hanya membeli 1 atau 2 harta, aku akan dalam masalah sekarang. Mata Lin Bai berbinar, dan dia berkata, baiklah, jika aku bisa selamat dari semua perampokan guntur hari ini, maka ketika aku turun gunung, kultivasiku akan dapat langsung menerobos dari keadaan kuaso Dao ke alam Tao Jiuji, dan tidak perlu mencari tempat lain untuk menyeberang jalan. Di dunia latihan, ada juga banyak prajurit yang selamat dari 9 perampokan guntur sekaligus. Bagaimanapun, kultivasi alam Tao berbeda dari alam kultivasi lainnya. Di alam Tao, selama seni bela diri merasa bahwa mereka dapat selamat dari bencana guntur, mereka dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi, mengarah ke perampokan guntur, dan kemudian mereka dapat menyeberangi perampokan. Mereka tidak perlu mencari peluang terobosan seperti yang mereka lakukan di alam tripod. Meskipun situasi seperti ini juga ada, tetapi itu tidak umum. Karena terlalu berbahaya untuk melewati 9 kali bencana guntur sekaligus, kecerobohan apapun akan menyebabkan bencana yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, meskipun banyak orang seni bela diri percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dari 9 kali bencana guntur sekaligus, mereka tidak akan melakukannya, dan mereka juga akan melewati bencana guntur secara terpisah dan mantap. Sekarang situasi Lin Bai secara bertahap telah di luar kendali Lin Bai, tetapi untungnya, Lin Bai menyentuh lebih dari 50 keping harta rampasan guntur di tas penyimpanannya, dan dia masih memiliki kepercayaan diri dan yakin bahwa dia dapat selamat dari perampokan guntur. Ledakan. Tepat pada saat ini, guntur biasa ketujuh memadat dan terbentuk, memancarkan kekuatan penghancur tepat di atas kepala Lin Bai. Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Guntur ketujuh lebih kuat dari beberapa sebelumnya. Lin Bai dengan cepat menstabilkan pikirannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan guntur. Ah! Namun, meskipun Lin Bai melawan dengan sekuat tenaga, dia dipukul hingga muntah darah. Guntur di belakang semakin kuat dan kuat. Jika kamu tidak dapat menahan guntur biasa, bagaimana kamu bisa menghadapi guntur surgawi? Lin Bai membangkitkan semangatnya dan berdiri dengan mantap di udara, menatap guntur ke-8 yang akan jatuh. Pakaian Lin Bai rusak, rambutnya berantakan dan wajahnya hangus. Namun, untungnya, tubuhnya dalam kondisi baik dan dia bisa bertarung lagi. Ledakan. Guntur ke-8 jatuh, dan cahaya putih bersinar ribuan mil. Saya melihat sinar guntur di awan, yang melahap tubuh Lin Bai. Setiap prajurit tahu harus jatuh dalam sekejap. Namun, setelah kesengsaraan guntur itu jatuh, Lin Bai masih berdiri di udara. Kepalanya, yang tidak mau menundukkan kepala, masih terangkat, menatap ke arah kesengsaraan guntur di langit. Xiao Hei, orang ini punya beberapa keterampilan. Dia bisa bertahan dari 8 kesengsaraan guntur di depannya tanpa hambatan yang berarti. Diperkirakan dia bisa bertahan dari 9 kesengsaraan guntur dalam satu tarikan napas. Orang tua itu terkekeh kepada anjing hitam yang duduk di sampingnya. Tiba-tiba, pada saat ini, sekelompok seni bela diri datang dari langit dan bumi yang jauh. Mereka jatuh di samping orang tua itu. Orang tua itu mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, saya telah melihat guru telapak tangan. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya berjubah merah dengan wajah giok dan mata suram. Ketika dia melihat orang tua itu, dia menggenggam tinjunya dan berkata sambil tersenyum, saya telah bertemu dengan leluhur Yang Lou. Orang tua ini adalah salah satu leluhur dari keluarga Dewa Bulan Merah, bernama Yang Lou. Mengapa guru ada di sini? Yang Lou bertanya sambil tersenyum. Pemimpin Sekte Dewa Bulan Merah berkata dengan dingin, seseorang meminjam tanah harta karun Sekte Dewa Bulan Merah untuk merampok harta karun. Tentu saja, saya ingin melihat tikus macam apa yang bisa memiliki keberanian sebesar itu. Bersama dengan Sekte Telapak Tangan Dewa Bulan Merah, para tetua Sekte Dewa Bulan Merah datang ke sini.
Ketika mereka melihat awan guntur 9.000 li di puncak abadi, mata mereka menyusut karena terkejut. Awalnya, saya berencana untuk menunggunya melewati perampokan guntur, dan kemudian saya akan pergi mencarinya. Karena Tuan telah datang, sepertinya saya tidak perlu melakukan apapun tentang hal itu. Yang Lou berkata sambil tersenyum. Ini benar-benar salahku karena mengganggu kultivasi leluhurmu. Mohon maafkan aku. Pemimpin Dewa Bulan Merah segera meminta maaf. Yang Lou menambahkan, aku tidak memberi tahu leluhur lain dan tetua King Xiu tentang ini. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang yang duduk dan melupakan puncak abadi bukanlah murid-murid Sekte Dewa Bulan Merah kami. Wajah Dewa Bulan Merah Zhongzhang Jiao tampak gembira, dan dia berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak. Tepat saat Yang Lou dan pemimpin Sekte Dewa Bulan Merah sedang berbicara, suara yang memekakkan telinga terdengar, dan guntur ke-9 jatuh di kepala Lin Bai, tetapi dia masih gagal mengalahkan Lin Bai. Ketika pemimpin Sekte Dewa Bulan Merah dan Yang Lou mendongak, Lin Bai masih berdiri di udara. 9 perampokan guntur telah berlalu, dan dia telah selamat. Yang Lou berkata sambil tersenyum, Tuan, orang ini telah bertahan dari 9 perampokan guntur hanya dengan kekuatan fisik dan kultivasinya. Jelas, dia memiliki kelebihan luar biasa dalam latihannya. Jika dia dapat terdaftar di bawah komando Sekte Dewa Bulan Merah, itu akan menjadi yang terbaik. Saya mengerti maksud Lao Zu, harap tenang, saya punya pengaturan sendiri. Yang Lou menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, ayo pergi. Setelah 9 kali serangan guntur, awan guntur di Gunung Xianren berangsur-angsur menghilang. Setelah memberi hormat kepada Yang Lou, telapak bulan merah akan berjalan di puncak abadi. Namun, pada saat ini, ketika Sekte Kaktus Bulan Merah menginjak puncak Xianren, tiba-tiba, kekuatan yang kuat dan kejam jatuh dari langit, seperti Tianwei, seperti Tianu, dan langsung meratakan pegunungan di sekitar puncak Xianren sejauh 100 mil. Begitu kaki depan Sekte Telapak Bulan Merah menginjak puncak Xianren, kaki belakangnya dipukul hingga memuntahkan darah oleh kekuatan ini. Dia dengan cepat menerapkan metode tubuhnya dan kemudian mundur untuk kembali ke Yang Lou. Yang Lou juga sedikit terkejut, mendongak untuk duduk di puncak abadi, hanya awan guntur yang tersebar, tetapi saat ini menggumpal, dan kali ini kondensasi awan guntur, dibandingkan dengan badai petir sebelumnya, 100 kali lebih kuat. Awan guntur mengembun dan menyebar hingga ribuan mil. Yang Lou mendongak, dan awan guntur itu tak berujung, ini adalah 90.000 mil guntur.